Setelah sempat menggelar rapat paripurna yang membahas tentang tanggapan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Nganjuk mengenai laporan Raperda Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk terhadap pelaksanaan APBD tahun 2022 pada Senin lalu, kini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk kembali menggelar rapat paripurna pada Selasa siang. Rapat ini berfokus pada jawaban Bupati Nganjuk serta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Nganjuk untuk tahun anggaran 2022. Rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Nganjuk Jianto, turut dihadiri oleh Bupati Nganjuk Marhin Jumadi, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono, jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk, serta Kepala OPD dan anggota DPRD Nganjuk yang hadir. Dalam kesempatan ini, Bupati Nganjuk Marhin Jumadi menyampaikan progres pencapaian pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Beberapa pencapaian yang disorot antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka stunting, peningkatan indeks pembangunan manusia, dan penurunan kemiskinan. Bupati Nganjuk juga menanggapi permasalahan terkait PDAU Nganjuk yang telah disoroti oleh Wakil Ketua DPRD Nganjuk Raditya Harya Yuangga yang diduga melibatkan penyalahgunaan wewenang dan ketidakpastian laporan keuangan. Bupati Nganjuk Marhin Jumadi menyatakan bahwa pihaknya akan menugaskan pengawas untuk melakukan audit dan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah paripurna rangkaian pembahasan LKPJ tahun 2022. Ya. Kemarin ada tanggapan pandangan umum fraksi-fraksi yang berkaitan dengan LKPJ. Hari ini ganti jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi. Seperti apa Pak? Bisa jawabannya tadi terkait Jawabannya di masing-masing fraksi kan ada tadi. Satu misalnya PDI menanyakan tentang pertumbuhan ekonomi. Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi Nganjuk kan juga progresnya kan bagus ya. Sempat minus tahun 2020 itu minus 1,71. Tahun 2021 naik menjadi 3,63. Kemudian tahun 2022 tahun kemarin 4,83. Alhamdulillah naik. Kemudian stunting misalnya yang ditanyakan. Stunting tahun 2021 25,3%. Tahun 2022 menjadi 20%. Turunnya 5 digit. Termasuk indeks pembangunan manusia Kabupaten Nganjuk. EPM Nganjuk juga tahun 2021 71,97. Kemudian tahun kemarin 22 itu menjadi 72,93. Di atas yang direkomendasi oleh WHO. Bagus kenaikannya. Kemudian termasuk kemiskinan. Kemiskinan juga turun drastis dari 11,84 menjadi 10,7. faktornya apa Pak kemiskinan bisa naik? Turun. Bukan. Yang miskin kan sudah berkurang. Maka program kita efektif. Kesimpulannya kan seperti itu. Bagaimana program-program Pemda itu harus mengurangi kemiskinan. Maka tatkala hasilnya turun kemiskinan berarti program-program itu relatif tepat sasaran ya, tepat sasaran untuk memberantas kemiskinan. Dan PDRB Nganjuk juga luar biasa 30 triliun PDRB-nya. Ya. Termasuk pendapatan per kapita per orang 28 juta per tahun. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari dengan detail jawaban Bupati Nganjuk terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Nganjuk. Selain itu akan dibentuk pansus panitia khusus yang akan memberikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD Nganjuk tentang apa yang disampaikan oleh Bupati Nganjuk. Paripurna tadi adalah jawaban Bupati terkait dengan laporan keterangan pertanggungjawaban APBD tahun 2022 berserta nota kelengkapannya. Maka tadi kan sudah disampaikan kemarin ada pertanyaan dari fraksi
masing-masing fraksi pandangan umum sudah pertanyaan dan ini tadi jawaban. Sudah jawaban. Setelah ini berarti nanti kita pelajari secara detail terkait dengan apa yang disampaikan Bupati. Nanti kita bentuk pansus. Pansus itu akan mempelajari secara utuh, secara detail, dan nanti pansus akan merekomendasikan kepada pimpinan DPRD, kepada itu kan bentuknya rekomendasi DPRD kepada Bupati untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan hasil rekomendasi pansus yang sudah nanti dibahas oleh teman-teman pansus. Secara umum terkait dengan jawaban yang tadi dibacakan itu gitu Pak. Secara umum tadi sudah dibacakan ya normatifnya seperti itu, tapi secara detail nanti kan teman-teman pansus akan mempelajari, mengurai kegiatan-kegiatan itu, sehingga nanti harapan kami di DPRD ketika teman-teman DPRD sudah membahas sedemikian rupa dan nanti bentuknya rekomendasi ke depan, ini bagian dari catatan yang perlu ditindaklanjuti Bupati dalam mengelola tata kelola pemerintah kabupaten. Karena mungkin ada sesuatu yang kurang pas, harusnya seperti ini, itu nanti akan kita bentuk rekomendasi dari pansus itu nanti kepada DPRD akan memberikan rekomendasi kepada Bupati. Tati Heru Cahyono berharap adanya transparansi dan kesepahaman antara eksekutif dan legislatif dalam upaya mewujudkan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Esa Mada melaporkan.